Selamat pagi, puji Tuhan kita kembali bertemu dalam PD Pagi tanggal 4 September ini dengan sukacita, dengan keyakinan bahwa pagi hari ini kita kembali bersama memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, itu semua bukan karena kuat dan hebat kita, tapi karena cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan pujikan satu lagu, Aku Milikmu, Yesus Tuhanku, sebagai peneguh bahwa kita semua bersyukur kita milik Yesus Tuhan dan bisa memujinya pada pagi hari ini. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu, ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu, raih Bentar ya Bapak Ibu. Wah, dia. daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Oh, 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 oh. Aku hambamu, kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Ya, dengan penuh kasih boleh memohon Ibu terkasih Bu Sahni untuk doa pembuka. Ya, mari Mas, Mas, Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Kami bersyukur ya Bapa untuk kasih setia Tuhan di dalam kami beristirahat. Tuhan menjaga kami di sepanjang malam hari, sehingga Tuhan memberikan hari baru pada kami dan Tuhan membangunkan kami
dengan tubuh yang sehat, tidak kurang satu apapun. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini kami mau mengawali hari kami dengan kami mau memuji, memuliakan, dan mendengarkan sabda firman Tuhan. Biarlah sabda firman Tuhan yang kami dengarkan, yang kami renungkan pada pagi hari ini, boleh menjadi penuntun kami di tengah-tengah kami akan beraktivitas hari ini. Terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan persekutuan doa pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, amin. Terima kasih Bu Sahni. Bapak Ibu terkasih, kita akan pujikan lagu kedua yang meneguhkan kita dalam PD pagi ini, Tuhan yang mendengar doa kita. Dan lagu ini salah satu lagu yang menguatkan saya dalam proses mendampingi ayah seminggu kemarin. Kita pujikan bersama-sama. Mengenalmu di hidupku, anugerah indah bagiku, dan takkan pernah terganti. Bersamamu ku jalani hidup yang sungguh berarti. Kau berikanku kasih sempurna. Ku tahu Tuhan dengar doaku, ku tahu Tuhan dengar pelukku, dan Kau berikan Roh-Mu yang selalu kuatkanku. Ku tahu Tuhan lihat semua, dan ku tahu pasti Yesus belaku. Ku tahu Tuhan dengar doaku, dan Kau berikan Roh-Mu yang selalu kuatkanku. Ku tahu Tuhan lihat semua tetes air mata dan luka, dan ku tahu pasti Yesus yang belaku. Ku tahu Tuhan dengar doaku, ku tahu Tuhan dengar pelukku, dan Kau berikan Roh-Mu yang selalu kuatkanku. Ku tahu Tuhan lihat
tahu pasti. Bapak Ibu terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi peneguh kita. Ini yang dari sini aja. Agak jelas ya. Sudah bisa. Suaranya dari sini saja ya, Bapak Ibu terkasih ya. Iya, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang menjadi peneguh kita, yang sebelum kita mau merenungkannya, kita akan bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan ya Bapa, buat cinta kasih-Mu, buat kebaikan-Mu, yang Tuhan senantiasa meneguhkan kami untuk terus merasakan penyertaan Tuhan, serta kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kiranya Tuhan yang terus menolong kami, menopang kami untuk kami merasakan kebaikan Tuhan, cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami, dengan segala keberadaan kami. Kami sadar bahwa kami hidup di dunia ini Tuhan tidak mampu tanpa kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Biarlah melalui renungan firman pada PD pagi hari ini, kami yang hadir maupun nanti yang mendengarkan melalui YouTube dapat diteguhkan untuk melihat kebaikan Tuhan, cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami telah siap anak-anak-Mu untuk mendengarkan, mengerti, dan berusaha melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Bapak Ibu terkasih, pada pagi hari ini kita akan merenungkan tentang dinamika kehidupan yang sering sekali menjadi hal realita yang kita hadapi, yaitu tentang autarkia, yang dalam bahasa Yunaninya disebut autarkia, keia gitu ya, autarkeia, yang artinya itu tentang cukup. Nah, berbicara tentang cukup, biasanya ini sangat relatif ya, Bapak Ibu terkasih ya. Relatif itu dalam arti bagi seseorang yang dia punya, kalau ukurannya penghasilan begitu ya, bagi seseorang yang dia punya penghasilan sangat kecil sekali atau yang sangat tinggi sekali, bisa sangat berbeda. Bagi yang punya penghasilan kecil, dia akan merasa itu sangat cukup ketika ia bisa mengolahnya dengan rasa syukur begitu ya. Tetapi bagi orang yang punya penghasilan sangat besar, bisa jadi itu pun akan sangat terus merasa kekurangan-kekurangan ketika banyaknya keinginan, banyaknya harapan yang ingin terus, dipenuhi begitu ya. Sehingga kata cukup ini bisa jadi bukan hal yang sama bagi setiap orang pada umumnya jika itu berbicara tentang penghasilan. Tetapi hari ini kita mau melihat autarkia ataupun, cukup ini dengan kacamata penghayatan spiritualitas dari seorang Rasul Paulus. Kita boleh melihat Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-11 sampai 13. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-11 sampai 13. Dengan penuh kasih mungkin boleh Mas Indro membacakan untuk kita semua. Gambarnya nggak muncul ya? Iya Bu, di sini error. Oh gitu. Tapi gambar yang laptop kelihatan ya Bapak Ibu ya? Tapi ini muncul Mas Hendro muncul. Kalau yang suara mungkin karena suara dari handphone mungkin nggak ada gambar Bu. Tapi yang laptop kelihatan nggak Bapak Ibu?
Ada stuck suara apa stuck, gambarnya. nge-lag. Oh gitu ya. Mbak Iya, Aban nge-lag. agak error memang. Monggo Mas Indro boleh dibacakan Filipi 4 ayat 11 ayat sampai 13 ya. 13. Iya. Ya. Baik. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Terima kasih Mas Indro sudah membacakan untuk kita semua. Jadi kita mau belajar dari kata cukup ini lewat spiritualitas seorang Rasul Paulus. Bapak Ibu terkasih, ketika berbicara tentang cukup ini, ada orang-orang yang merasa bahwa cukup itu berdasarkan kuncinya adalah dari dirinya sendiri. Ketika seseorang bisa menahan diri, seseorang bisa mengendalikan nafsunya, mengendalikan keinginannya, maka di sanalah kata cukup itu bermakna bagi orang-orang tersebut begitu ya. Tetapi kita mau belajar dari Rasul Paulus bahwa ternyata kata cukup ini bukan soal bagaimana kita bisa menahan diri, bukan bagaimana itu sebuah tindakan sengaja yang kita memang mampu menahan kehendak kita sendiri, bukan itu. Karena kalau pada akhirnya kita melakukan praktek cukup karena kita bisa menahan diri, di sana tidak ada unsur spiritualitas yang hadir di dalam kita menghidupi ataupun menjalani rasa cukup dalam kehidupan kita. Tetapi kata cukup di sini merupakan sebuah ekspresi dari olah spiritual yang kita lakukan secara sadar, yang ia berakar pada rahmat ilahi. Jadi kalau kita perhatikan apa yang menjadi pembacaan ayat kita tadi, Paulus di sana menjalani rasa cukupnya itu bukan karena dirinya, tetapi ia menyadari bahwa Allah lah yang menjadi sumber kekuatan dalam hidupnya. Allah lah yang menjadi sumber karunia, sumber kecukupan di dalam dirinya, sehingga ia mampu dengan segala keadaan, baik berlimpah, baik kekurangan, ia menjalani spiritualitas cukup, yaitu akarnya ia sadar bahwa kehidupannya itu berdasarkan rahmat ilahi yang ada pada dirinya. Nah, belajar mencukupkan ini merupakan salah satu anugerah kalau kita menjalaninya dengan kacamata spiritualitas bahwa hidup kita ini semuanya karena rahmat ilahi, karena anugerah dari Tuhan. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, kenapa spiritualitas cukup ini yang menjadi perenungan kita pada hari ini? Karena saya yakin setiap kita jemaat sering ya mendengar doa Bapa kami yang cukupkanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya begitu ya. Maka apakah itu hanya sekedar makanan yang cukup atau sebenarnya kita meminta Tuhan mencukupkan hari ini memang dengan dasar bahwa hari ini sungguh-sungguh kita menjalaninya dengan kecukupan yang karena Allah menganugerahkan kehidupan, Allah masih menganugerahkan kita kesempatan untuk saling menyapa, Allah menganugerahkan kita masih kesempatan untuk menghirup nafas kehidupan begitu ya. Ini menjadi sesuatu yang penting supaya cukup kita tidak hanya sekedar ukuran duniawi saja, tetapi cukup itu menjadi sesuatu yang kita hayati setiap harinya. Sungguh cukuplah Tuhan masih memberikan kesempatan setiap harinya kita menikmati anugerah-anugerah Tuhan yang kecil, yang besar sebagai wujud penyertaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu terkasih, ada sebuah puisi yang menurut saya menarik untuk kita perdengarkan bersama-sama. Ini dari salah satu buku Pak Yowas Adi Prasetya gitu, yang di sana ia mengajak kita untuk melihat spiritualitas dari seorang penulis dari tradisi Mennonite yang puisi doanya ini berjudul Cukup. Saya akan membacakan untuk kita semua. Selalu ada kemungkinan ancaman bagi keamanan kami, kenyamanan kami,
kesehatan kami, hubungan kami, kehidupan kami. Dan kami dengan bodohnya berpikir bahwa kami bisa membungkam rasa takut itu. Jika kami punya cukup uang, jaminan yang cukup, mainan yang cukup, persediaan yang cukup untuk musim penghujan, namun itu semua tidak pernah cukup. Suara ketakutan kami tidak akan luruh begitu saja. Tetapi di tempat-tempat kecil dan sunyi di dalam diri kami, terdapat suara lain. Suara yang memanggil kami ke dalam kebodohan iman, yang mengarahkan pandangan kami pada burung-burung dan bunga-bunga, yang pada saat-saat yang tak terjaga membuat otot kami rileks. Dan hati kami bersandar pada orang-orang yang kami kasihi. Di dalam bisikan-bisikan yang tak terduga kami mendengarnya, mengundang kami untuk mengingat janji-janjimu, rahmatmu, kesetiaanmu, dan secara tiba-tiba kami menemukan bahwa itu semua cukuplah. Jadi puisi ini merupakan puisi yang menampilkan realitas hidup yang tak pernah merasa cukup karena terlalu bergantung pada situasi eksternal. Namun pada bagian kedua, puisi ini menampilkan sebuah kesadaran spiritualitas baru yang ia temukan setelah menyimak suara Allah di tempat-tempat kecil dan sunyi di dalam diri. Dan di tempat itu jugalah kita diajak untuk menghayati spiritualitas cukup dengan merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan, bisikan-bisikan Tuhan dari hal-hal terkecil dan sunyi dalam hidup kita. Dan jemaat yang dikasih Tuhan, spiritualitas cukup ini jugalah yang terus menggema dalam diri saya ketika mendampingi ayah terkasih begitu ya. Ketika menjaga di luar ruang ICU, ketika menjaga di kamar inap dengan segala keberadaannya, setiap ada perkembangan-perkembangan ayah terkasih, itu selalu saya Tuhan sampai saat ini cukup begitu luar biasa kebaikan Tuhan. Ketika ada perkembangan kecil juga terus berkata, Tuhan engkau baik dalam hal-hal kecil yang terjadi setiap perkembangan-perkembangan yang ia miliki begitu ya. Jadi cukup ini menjadi sebuah kata kunci kita bisa mensyukuri banyak hal dalam hidup kita. Ketika ada perkembangan-perkembangan kecil di antara orang sekitar kita, kita akan terus mampu berkata, terima kasih Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Dan semoga spiritualitas cukup inilah yang akan mendorong kita hari ini ke depan untuk melihat perkembangan-perkembangan di sekitar kita. Sesederhana misalnya, nggak apa-apa ya Mas Indro ya, saya sebut anak terkasih Cecil yang masih berjuang dengan kondisi kesehatannya. Ketika ada perkembangan kecil, kita mampu tetap bersyukur Tuhan ada atas perkembangan kecil yang dialami, atau ibu terkasih kami Bu Puji dengan Bapak yang berjuang dengan kesehatannya juga ada perkembangan kecil yang tampaknya sederhana, kita mampu untuk terus menghayati itu kecukupan yang Tuhan berikan luar biasa dalam kehidupan kita. Mungkin di antara kita jemaat pun ada banyak hal dinamika pergumulan yang kita hadapi, tetapi dengan melihat perkembangan-perkembangan kecil, suara-suara kecil dari Tuhan, dukungan-dukungan kecil yang diberikan oleh Tuhan lewat banyak hal, kita mampu berkata, cukup Tuhan penyertaan Tuhan dalam hidup kita, dan sampai sejauh ini Tuhan luar biasa memberikan penyertaan dan kebaikan di dalam kehidupan kita. Tuhan menolong kita, Tuhan memampukan kita untuk terus menghayati rasa cukup dengan anugerah Tuhan. Bukan sekedar rasa cukup karena kita mampu menahan diri. Karena kalau sekedar menahan diri, rasa cukup itu tidak akan diikuti rasa syukur. Tetapi kalau kita merasakan cukup dengan rahmat Tuhan, dengan anugerah Tuhan, saya yakin apapun yang ada di sekitar kita, yang kita hadapi, yang kita jalani, hal-hal kecil sekalipun itu merupakan kecukupan yang Tuhan berikan dengan luar biasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, saat ini kita yang akan di dalam room Zoom akan terbagi dalam ruang doa.
Tetapi bagi setiap kita yang mengikuti dari YouTube, boleh berdoa secara pribadi untuk meneguhkan kita, untuk menopang kita satu dengan yang lainnya dalam keluarga besar GK Jeremia. Boleh dibawa doa jemaat yang berjuang dengan kesehatan, boleh dibawa doa proses pelayanan kita agar dengan perkembangan-perkembangan sekecil apapun dalam proses pelayanan kita itu menjadi sukacita buat setiap kita keluarga besar GK Jeremia, serta boleh dibawa doa kondisi bangsa dan negara kita di tengah pandemi ini yang puji Tuhan semakin baik dan ini menjadi sukacita buat kita seluruh rakyat Indonesia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.